Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Terlanjut tadabbur kita baca Al-Quran dan kita angen-angen maknanya hingga kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan semoga kita bisa istiqomah. Sekarang sudah ayat 186 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada aku agar mereka selalu dalam kebenaran. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui rahasia. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Maka karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makanlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tapi janganlah kamu campur mereka itu sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya pada manusia agar mereka bertakwa. Jamaah semuanya, di beberapa ayat terakhir ini kita diingatkan Allah untuk membentuk karakter kita, membentuk kepribadian manusia beriman, bertakwa. Allah mengajarkan pertama pengandaian diri dengan berpuasa. Ya. Jadi orang yang bebas, contohnya bebas makan apa aja, itu enggak belum tentu baik ya. Jadi kita harus ada makanan-makanan yang harus kita tahan, tidak kita makan ya. Kenapa? Karena efeknya negatif kalau kita loss ya. Jadi yang halal pun bahkan dibatasi, jangan wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Kedua,
Allah ingatkan panduan kita. Allah punya panduan tentang halal haram, tentang apapun ya, tentang itu yaitu dengan Al-Quran ya. Allah menurunkan Al-Quran, pedoman hidup kita, itu panduan manual kontrol manusia yang insya Allah cocok dengan manusia, karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah menurunkan Al-Quran yang sesuai dengan fitrah manusia ya. Selanjutnya di ayat ini Allah memberikan, nggak cukup itu saja, tapi kita butuh pengawasan dari Allah. Kita butuh, manusia butuh merasa diawasi oleh Allah. Ayat ini, jika hamba aku bertanya tentang aku, aku ini dekat ya. Jadi dekatan Allah pada kita mungkin tidak bisa kita rasakan dengan dekatan fisik ya. Mungkin dengan dekatan apa ya, istilah uluhiyah kita. Jadi Allah sangat dekat dengan kita, dengan manusia. Secara fisik pun sebenarnya bisa kita rasakan ya, maksudnya kita rasakan bahwa fisik kita, apa yang kita miliki, yang kita ada dalam diri kita, fisik kita ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Ini bisa kita rasakan. Saat kita sakit, panas, pusing, apapun, itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Nah, dia ingin saya waras terus 100%, nggak pernah sakit. Nah, saat kita pernah mengalami kelemah dalam hidup kita, ini menunjukkan secara zahir Allah dekat dengan kita, dekat dengan maksudnya bukan milik kita dalam jasad kita. Setelah ruhiyah dalam hati kita, kita merasakan iya bener ya, ini bukan milik. Jika akan merasakan, apalagi kita merasakan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa pada kita ya. Saat kita hitung, tidak bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah ya. Makanya Allah, kedekatan Allah ini, Allah mengabarkan saat kamu minta, pasti aku kabulkan orang minta. Oleh karenanya adalah kalian beriman pada Allah, selalu berada dalam kebenaran ya. Allahum tarsyudun. Jamaah semuanya ya. Selanjutnya ayat ini memberikan kita renungan ya. Namanya manusia tentunya punya kebatas, punya nafsu yang kadang-kadang salah. Jadi gambaran ayat ini, saat malam ini kita, di saat Ramadan, Allah membolehkan kita bercampur dengan istri kita ya. Di awal syariat tidak boleh. Jadi selama Ramadan full nggak boleh berdekatan dengan istri, makanya bercampur dengan istri. Namun akhirnya ada sahabat yang ngaku, ya Rasulullah, saya tidak tahan, saya melakukan kesalahan berkumpul dengan istri di malam Ramadan. Ada satu sahabat, akhirnya ada beberapa sahabat juga yang ngacung. Akhirnya ukhilla lakum lailatus syiyam, akhirnya dihalalkan pada kalian di malam puasa untuk bercampur dengan istri. Akhirnya karena kamu juga punya kecenderungan, punya nafsu, maka Allah mengampuni ya. Jamaah semuanya ya. Jadi kalau kita praktekkan, kita punya kontrol kepada anak-anak kita, punya aturan, tapi kita juga punya belas kasihan, punya sayang kita pada anak-anak salah ya kita siap ngapura mate gitu. Ini Allah mengajarkan kepada kita nanti saat Ramadan, Allah juga memberikan keluasan pada kita. Ini maksud ayat Allah pada kita untuk membentuk karakter kita ya. Jadi kita nggak boleh puasa terus menerus ya, ibadah terus menerus tanpa melupakan tanpa ingat kita punya keluarga, punya nafsu yang juga harus diberi ya. Jadi selain nafsu itu ditahan, tapi juga nahan terus, tapi juga ada waktunya diberikan kelonggaran. Kadzalika yubayyinul ayatin nasi la'allahum yattaqun ya. Ini tanda-tanda Allah menjadikan ayat-ayat ini agar kita ini bertakwa.
ya, di bertakwa yang sesungguhnya di bertakwa baik jasmani rohaninya, kita bertakwa kepada Allah, dan kembali lagi saat kita bertakwa kepada Allah, Allah menjamin diri kita uiddat lil muttaqin, Allah menjamin surga yang disediakan bagi orang bertakwa. Jadi kembali aturan-aturan Allah, panduan Allah agar kita selamat, ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma